Oke, selamat pagi ya. Kita kali ini mau mereview Toyota Yaris Cross ya. Ini tipe S hybrid GR ya. Jadi eh, tipe tertinggi, tetapi sebenarnya ada satu lagi tipe yang lebih tinggi, yaitu tipe TCO. TCO itu singkatnya Toyota Customized Optimization kalau nggak salah ya. Anda bisa cek Google sendiri. Jadi maksud dari TCO itu adalah ada tambahan part selain GR ya, yaitu adalah bagian ductile ya. Selain bagian ductile ada tambahan di sini nih, karet ya untuk melindungi mungkin, dan ada di bagian depan di bagian grill. Jadi di bawah grill di atas logo ada semacam list. Nah, itu TCO dan ada Cargonet mungkin ya. Eh Sebenarnya saya mau beli tipe TCO, tetapi mobilnya tidak ready, jadi harus inden, ya. Jadi saya tertarik dengan ductile-nya, ya. Saya tertarik dengan ductile-nya, jadi saya eh, mau tipe TCO, ductile-nya cakep karena di mobil test drive, di mobil pameran, di mobil-mobil show off-nya Toyota, ya, di Astrido, di Plaza Toyota, di Tunas, di Auto 2000 ya, semua memamerkan yang ada ductile eh, dengan part yang namanya TCO. Saya tertarik cuma bagian itu saja. Bagian yang di sini nih karet kurang tertarik, tetapi itu inden gitu ya. Mobilnya dengan yang TCO inden lebih mahal 5 juta dibandingkan versi tertinggi dari GR. Jadi hampir 460 ya kalau nggak salah ya. Ini kan 455 lah. 455 itu 460-an ya. Jadi beda 5 juta untuk part ductile, part ini dengan bagian yang di depan grill ya. Eh Akhirnya saya cari di online ada yang namanya ductile. Nah, ini barangnya. Nah, ini saya beli sekitar 1,2 udah berikut ongkos kirim ya. Ini Toyota diklaim sih original ya. Jadi saya memang berniat pasang untuk bagian ductile-nya, dan inilah barangnya. Tetapi setelah saya lihat ternyata ada perbedaan nih antara dengan yang non T apa mobil yang TCO dengan non TCO nih. Ya, ternyata pemasangannya kalau mau benar-benar asli mobil yang mobil TCO, ternyata pemasangan ductile ini di body part ini plastik itu ada yang harus dibor. Ini kan plastik nih. Ya, karena ini kan bisa dilepas nih, ini plastik ini sama dengan kayak expander atau mobil-mobil lain, expander cross. Ada semacam part ini plastik nih. Jadi di sini ada lubangnya ternyata. Ada lubangnya 1, 2, 3, 4 ya untuk menaruh klipan ripet ya, plastik beginian nih. Ya, jadi kalau TCO asli dari pabrik ininya berbeda ya. Berbeda. Kenapa? Karena ada lubangnya. Lubangnya itu untuk menaruh paku. Nah, sekarang kan mobilnya bukan tipe TCO nih. Ya, terpaksa kita juga udah beli ya, harganya 1,2 ini. Mau nggak mau ini ya harus tetap dipasang nih. Ininya dulu nih, bracket ininya dulu. Bentar, agak susah. Nah, bracket ininya dulu ya. Nah, bracket ini udah dipasang, baru ductile-nya. Nah, ini ada lubang tuh. Ada lubang. Ada lubang. Ada lubang. Nah, itu buat dibor. Buat dibor, jadi ini supaya bisa duduk dengan benar. Nah, selain lubang ripet itu memang dia ada double tipnya. Ya, tapi kalau mengandalkan double tip, saya rasa sih nggak bakal kuat ya. Nggak bakal kuat. Jadi mau nggak mau kita harus nambah sealant atau bagaimana nih enaknya ya. Jadi buat Anda yang kalau memang mau beli mobil yang ada ductile-nya, ya Anda usahakan inden lah tuh mobilnya ya. Jadi usahakan Anda inden daripada ribet repot kayak saya nih. Saya kemarin udah bawa ke dealernya suruh dia pasangin, ya agak-agak nggak mau gitu, maunya pasang di luar karena di dealer katanya tidak mengizinkan. Ya, jadi ini adalah semacam listnya. Nah, ini ada lubangnya, ada 4 biji yang memang harus dibor nih, dibor.
Ya kalau Anda nggak keberatan untuk ngebor sih ya nggak apa-apa. Karena ini pun plastik juga kok. Ini plastik, bukan plat. Ya, ini bawa plat, ini plastik. Ya. Nah, kita mungkin saat ini akan mencoba hanya menggunakan double tipnya dan kita akan tambahkan dengan sealant dulu. Tapi memang kalau lepas, karena resiko lepas ya, seperti ambalan kan ini, ya ductile itu seperti masang ambalan di sini, ya masang ambalan semacam buntut bebek. Nah misalnya kalau nggak lepas ya udah kita nggak bor gitu ya. Oke ya, kita akan coba update pemasangannya satu persatu. Nah ini cuma sebagai review saja ya buat Anda yang mau beli mobil TCO. Nah ini ductile-nya. Ya ini adalah ductile-nya. Jadi harus dipasang dulu bracketnya dan ini baru ductile-nya. Ya seperti ini. Ya. Jadi bracketnya dulu harus dipasang, baru ductile-nya naik. Nah, pemasangan bracket ternyata ada 4 lubang. Ya, oke, nanti kita update pemasangannya. Saya hanya menggunakan double tipnya dia dan ya sedikit ditambah sealant ya, karena saya nggak mau ngebor. Nah, kalau buat Anda yang mau beli, memang suka dengan ductile-nya, orderlah yang mobil tipe TCO ya, karena Anda tinggal terima beres. Karena ininya beda, ada lubangnya. Oke, terima kasih. Nah, ini kalau mobil Anda aslinya versi TCO, ini ada lubang buat masukin paku ripet, ya, ripet kelipan. Karena ini bukan mobil versi TCO, jadi tidak ada lubangnya. Jadi hanya ditempel menggunakan double tip originalnya saja. Hanya di beberapa titik saya tambahkan sealant, ya, pakai sealant akuarium seperti itu tuh Dextone, ya. Jadi ada beberapa titik dan ini kita spidolin tadi supaya jarak kanan kiri atas bawah tepat, kita ukur pakai meteran tuh, meterannya ya setidaknya pasti tidak begitu presisi lah ya. Nah ini juga 1 jengkal tadi kita udah ukur. Nah ini kurang 1 jengkal ya, dikit lah ya. Habisnya gimana mau perfect? Justru saya juga kemarin suruh Toyota aja yang masang, tetapi saya kasih uang rokok atau tips, katanya nggak bisa kalau masang di dealer, tidak diizinkan karena aksesorisnya dari luar. Ya sudahlah gitu ya. Makanya segala sesuatu itu mahal karena skill pemasangannya bagus ya. Barangnya memang murah, cuma 1.200.000 di online. Kalau langsung dari Toyota 5 juta tapi 3 part. Ya, 3 part itu tadi saya udah bilang, ini bawah sama depan. Ya, depan juga harus ada yang dibor tuh. Ya, pemasangan depan harus ada yang dibor karena ada bautnya 2. Kalau yang versi belakang, versi double tip dan ada pakunya. Tapi saya tidak rencana untuk dibor ya, sayang. Udahlah, diamkan dulu, misalnya kalau nggak copot ya sudah, tetapi nanti kita tembak sealant di sini nih. Ya ini kan bekas spidol, kita mau hapus dulu, nanti pakai cotton bud dicolokin, hapus. Karena ini juga tadi ini kan tuh saya garisin supaya nggak meleset ya. Nah ini kita hapus. Nah, sudah dihapus. Jadi kita beli spidol spidol whiteboard ya. Ya tuh hapus. Nah ini juga kita tandain nih. Oh udah saya hapus tadi. Ya jadi ini kita garisin di bawah supaya nggak melenceng atau lari ya. Nah ini saya mau hapus nggak bisa nih, nggak masuk tangan saya. Ya jadi mesti pakai cotton bud. Nah setelah itu baru kita tembak sealant, jadi diisi pakai sealant aja. Ya diisi pakai sealant. Ini resiko nih, resikonya kenapa? Kalau copot di jalan di tol ya udah wassalam. Ya karena ya namanya ductile mungkin fungsi sebenarnya mungkin buat downforce, tapi kayaknya sih ini nggak ada. Ya tetapi hanya untuk aksesoris estetika begitu aja, tetapi kan setidaknya pasti ada angin mungkin ya, jadi takutnya neken copot jatuh di tol 1.200.000 melayang keinjek ya, seperti itu. Oke, saya mau hapusin dulu baru nanti kita silenin ya. Nah ini udah ya, kita tembakin sealant aja, tembakin sealant aja. Jadi sebagai pengganti paku ripet saya tidak bor ya, hanya mengandalkan double tip dan sealant ya. Ini original Toyota sih kalau saya bilang ya, beli di online original Toyota. Nah di sini ada nih, saya nggak tahu kelihatan nggak, di sini sih ada nih logonya, saya bacain. Toyota Ductile apa nih, inner bracket ya, Toyota Ductile inner bracket nih di sini. Jadi ini barang ori nih tuh. Oke, dia punya quality controlnya apa sih, standar inspection ya, oke.
Jadi ini barang original nih, ada begini-beginiannya, produksi tanggal berapa nih? Sebentar saya bacain. Saya juga nggak gitu kelihatan. Bulan kelima ya, bulan 5, bulan 6, 2023 nih. Ya ini ada kotak di sini nih yang dititik-titikin. Ya, jadi ini ducktail original Toyota yang bisa dijual di luaran ya, di Tokopedia, di Shopee, udah banyak yang jual. Saya nanya ke bagian spare part di beli di Plaza Toyota, saya mau beli sebenarnya. Jadi maksudnya adalah tujuan beli dengan mereka adalah sekalian mereka pasangin. Ya lebih mahal nggak apa-apa, tetapi kita aman kan daripada begini, karena nggak semua orang paham atau bisa memasang seperti ini. Gitu ya, saya juga udah beli sebenarnya ininya nih. Kalau habis di double ditempel kurang, kita iketin ya, tempelin supaya lebih kuat lagi. Jadi nggak semua orang bisa gitu dan punya waktu, makanya saya mau terima beres, nggak apa-apa kita bayar jasanya, tetapi di Toyota saya mau beli sekalian ya 2 juta, 2 juta ya kita bayar, 3 juta ya kita bayar, tetapi mereka partnya tidak ready, dan hebatnya di online ya sudah ready. Ya, sudah ready, tetapi memang kita harus pasang sendiri, mereka tidak menerima pemasangan ya. Oke, nunggu kering sedikit lagi, kita akan pasang ductile-nya. Nah, ini adalah ductile-nya ya. Jadi ada sisa double tip di ujung kiri nih. Di ujung kanan yang belum kita buka. Nanti yang biru-birunya ini kita tinggal tarik ya. Sama di sini nih untuk kunciannya dia. Nah, ternyata di bagian ductile-nya juga ada double tip-nya tuh. Ya. Jadi sistemnya hanya mengandalkan double tip sebenarnya. Ya, jadi ini benar-benar aksesoris tambahan ya. Namanya TCO. Toyota Customized Optimization kalau nggak salah ya. Jadi untuk Yaris Cross di dealer, display di pameran, waktu di Gaikindo pun sama, ada ductile-nya. Saya foto, tetapi kita dapatnya ternyata itu sebagai aksesoris tambahan ya. Seperti kamera di VR-nya juga kalau di brosur katanya sebagai TCO, tetapi sudah sebagai standar aksesoris dapatnya. Ya aneh ya, jadi Toyota berubah-berubah nih, agak-agak pelin-pelan sebenarnya. Ya, oke ya, kita mau coba tempel nih. Nah, ini udah selesai kita pasang ya. Ada pertanyaan mungkin nanti bisa masuk air tidak, saya juga kurang tahu ya. Maksudnya bukan masuk air, tetapi nampung air ya. Jadi seperti ambalan nampung air nggak nih? Nggak tahu nih saya juga ya. Tapi sepertinya sih tidak ya. Air pasti kalau jatuh begini dia akan ngalir ke pinggir sih. Dia akan turunnya di sini ya, karena ini kan miring ya. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi nggak mungkin lah Toyota nyiptain spare part yang buat nampung air di sini ya, nggak mungkin. Tapi memang keren sih ya. Setelah dipasang begini jadi keren ya. Ada ductile ya. Kenapa saya mau buru-buru pasang, karena ini mau difoto untuk asuransi ya. Jadi pasang dulu, terus foto asuransi. Jadi sebagai nanti kalau ada apa-apa kita bisa klaim bareng ductile-nya ya. Ini dari samping. Ya, bisa nampung air atau tidak? Ya, waduh, nggak tahu ya, nanti dicoba deh. Kelihatannya sih kagak, karena ini kelihatannya kalau air jatuh di tengah dia akan turunnya ke samping sih, ya. Ya, turunnya ke samping. Tapi nggak tahu juga ya, karena lucu juga ya kalau nampung air. Jadi masa tiap kali hujan atau cuci mobil mesti dilapin kering, ya. Oke, ini pemasangan ductile ya, tutorial sedikit saja dari saya. Nanti abis ini kita mau upgrade bagian fog lamp-nya ya, karena lampunya parah bro ya, parah ya, nggak terang dan fog lamp-nya terlalu rendah. Kalau headlamp-nya bisa di adjust karena ada adjusternya, fog lamp-nya terlalu rendah sekali ya. Oke, inilah ductile ya, Yaris Cross Hybrid tipe GR, di upgrade menggunakan ductile versi TCO.